langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, selama masa pandemi, kegiatan haji akan ditunda atau dibatalkan. Bagaimana menurut Anda tentang permasalahan tersebut? Infokom Ida Wetan? Oh, bidang kaderisasi yang angkat tangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masa pandemi seperti ini dan sudah ada peraturannya bahwa hajinya tidak ada dulu di tahun ini, maka ya itulah yang harus kita ikuti. Karena apa ya, ijtihad itu tuh udah dipertimbangkan secara matang-matang mungkin dari diplomasi, dari antar negara termasuk Indonesia dan Mekah dan Madinah dan ya Uni Emirat Arab. Jadi ya itulah yang harus kita patuhi. Bagaimana dari Dewan Juri? Apakah sudah benar? Ya, benar. Ya, untuk jawabannya sudah benar ya. Jawabannya karena sudah benar, maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, jika seseorang memiliki dosa besar, baik itu ia melakukan kemaksiatan ataupun sebagainya, apakah dibolehkan baginya untuk menghajikan bibinya dalam kondisi ia telah melakukan kemaksiatan? Sedangkan di lain sisi, ia juga sudah berhaji sebanyak 2 kali. Baik, dari Infokom, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya diperbolehkan karena kan dia sudah memenuhi kewajibannya kewajibannya untuk melakukan ibadah haji. Nah, dalam rukun Islam ibadah haji itu hanya diwajibkan 1 kali lagi. Jadi jika dia mampu, lebih baik memberi kesempatan untuk keluarganya atau orang lain yang dia kehendaki untuk beribadah haji, meskipun dia sudah melakukan maksiat, karena kan bisa dilakukan dengan kayak taubatan nasuha gitu, dilakukan dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain selain haji tersebut. Bagaimana jawabannya dari Dewan Juri? Jawabannya sudah benar ya untuk bidang Infokom. Karena jawaban sudah benar, maka akan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda apabila pelaksanaan kurban dilakukan secara bersamaan dengan akikah?
Baik, dari bidang Infokom, dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya tidak bisa, karena kan pada dasarnya akikoh itu untuk memperingati hari ke-7 setelah kelahiran, untuk menebus anak itu sendiri. Sedangkan kurban adalah ibadah yang dilakukan pada Idul Adha atau hari-hari tasyrik itu, 10 Dzulhijjah atau 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu. Menurut saya tidak bisa. Bagaimana jawabannya dari Dewan Juri? Jawabannya kurang benar, bisa disempurnakan lagi. Tolong diturunkan ya, itu yang dari bidang kaderisasi, lesennya. Ya, terima kasih. Karena jawaban tersebut sudah benar, maka saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi salah, Mbak. Oh, salah. Ya, kurang benar. Kurang Oh, tepat. benar. Apakah boleh dilengkapi atau dilempar ke Dari bidang kaderisasi, monggo. Apabila mendekati hari raya Idul Adha itu lebih baik melakukan kurban terlebih dahulu. Namun apabila akikoh dan kurban itu bersamaan itu tidak apa-apa dengan syarat membaca 2 niat, yakni kurban dan akikoh. Seperti itu. Bagaimana Oke, jawabannya masih kurang benar ya. karena jawaban masih kurang benar, dipersilakan untuk Dewan Juri menyempurnakan jawabannya seperti apa. Silahkan. Baik, saya akan bacakan jawaban. Ini saya jawab kunci jawabannya itu dari panitia, saya akan bacakannya. Oke. Untuk jawaban, bagaimana menurut Anda bila pelaksanaan kurban dilakukan secara bersamaan dengan akikah? Jawabannya adalah untuk menggabung pelaksanaan akikah dan kurban, terkecuali waktu akikah pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 kelahiran anak bisa bertepatan jatuh pada hari raya berkurban. Maka mereka yang tidak punya kemampuan lebih untuk menyembelih hewan bisa meniatkan untuk dua pelaksanaan sekaligus, yaitu melaksanakan akikah sekaligus bisa pula berkurban. Jadi apabila pelaksanaan kurban dan akikah pada waktu yang sama dan tidak dapat cara finansial untuk melakukan cara berbeda, maka diperbolehkan. Tapi jika mumpuni, maka dianjurkan secara terpisah. Oke, maaf tadi untuk jawaban yang kedua dari bidang kaderisasi ya. Iya, Mas, benar. Oke, tadi menyebutkan bahwa ada 2 niat ya, diperbolehkan ya. Iya, benar. Oke, jadi mohon maaf untuk yang bidang kaderisasi jawabannya benar tadi, mohon maaf. Berarti Karena yang bidang infokom tadi kan berpendapat bahwa tidak boleh ya. Kalau dari bidang kaderisasi berpendapat boleh asalkan membaca 2 niat seperti itu. Jadi dari bidang kaderisasi benar jawabannya. ya berarti itu jawabannya benar dari bidang kaderisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tunawicara melakukan talbiyah haji? Bagaimana cara orang tunawicara melakukan talbiyah haji?
Saya hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya, dari bidang kaderisasi, monggo. Ya, jadi kalau misalnya orang itu tidak bisa bicara, jadi cukup dengannya di dalam hatinya. Dan untuk orang yang pasti ada orang yang menemani, nah itu bisa untuk mengucapkan talbiyah untuk dia. Kalau tidak bisa, ya itu karena ada orang yang menemani itulah yang membacakan talbiyah untuknya. Bagaimana jawabannya, Dewan Juri? Ya, jawabannya benar. Jawabannya benar dari bidang kaderisasi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Masih ada. Pertanyaannya, syarat sah dari sebutkan. Ya, dari kaderisasi. Dari bidang kaderisasi. Ya, monggo dijawab. Tadi pertanyaannya kan syarat sah dari hewan kurbannya ya. Berarti syarat sahnya ialah dia itu binatangnya itu tidak merupakan binatang ternak, bahimatul an'am, lalu tidak cacat, setelah itu telah mencapai umur tertentu. Jadi kalau bagi domba atau kambing itu usianya minimal 1 tahun atau lebih, atau telah berganti giginya. Lalu ya itu domba atau terus bisa disebut juga untuk yang telah berumur 2 tahun lebih. Kalau unta itu yang 5 tahun lebih, dan sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun lebih. Kalau merujuk pada hadis, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Muslim, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapatkan, maka boleh yang berumur 1 tahun dari domba. Kalau yang seekor unta, sapi, dan oh ya itu benar ya. Bagaimana jawabannya dari Dewan Juri? Sebelumnya, mohon maaf untuk peserta dari kaderisasi. Ini apa? Membaca buku atau gimana ini? Atau pemikirannya sendiri? Ya saya ngafalin. Oh, yang ngafalin. Oke, jadi jawabannya benar. Jawabannya benar. Karena pertanyaan juga sudah dibacakan, karena pertanyaan sudah dibacakan, dari Dewan Juri mungkin bisa memberikan total dari nilainya dari pesertanya, nggih? Bentar ya.
Monggo. Sebelum nunggu dari pengumuman dari Dewan Juri dan juga hasil dari kalian, siapapun pemenang dari kalian, kalian semua hebat. Kalian semua sudah hebat, sudah sampai di titik ini. Kalian kebanggaan dari bidang-bidang kalian sendiri. Jadi nanti siapa saja yang menang, jangan berkecil hati ya. Baik, dari Dewan Juri, apakah sudah tahu hasilnya? Ya, untuk perolehan nilainya juara 1 itu dari bidang Infokom mendapat nilai 11, lalu untuk bidang kaderisasi dari wilayah Ketintang itu mendapatkan nilai 8. Selamat untuk bidang Infokom dan bidang kaderisasi. Wah, selamat untuk bidang Infokom, tepuk tangannya.